Langsung aja saya ingin mengajak kita masuk ke pembahasan kita di hari ini. Sekali lagi nggak lupa ngucapin welcome. Kalau ini pertama kalinya Anda tuning in dengan Alpha Omega Church, welcome. Selalu ngingetin bahwa ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi terus sama-sama kita disempurnakan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Dan siapapun Anda yang dosanya banyak, dosanya sedikit, Anda perlu tahu Yesus itu sahabat orang berdosa. Dan inilah gereja bagi orang yang berdosa. We want to welcome you. Dan di bulan ini kita ngebahas sebuah serial yang cukup menarik yang kita beri judul gini, I Hate Church. Benci banget sama gereja. Kalau itu kebetulan Anda lagi tuning in, welcome. Yuk kita belajar bersama-sama. Secara khusus hari ini kita mau ngebahas tentang ini. Gereja nggak bisa dipercaya. Siapa yang pernah ngepikir seperti itu? Saya tahu nggak semua orang ngalamin ini. Tapi juga banyak orang punya kesan tentang gereja seakan-akan gini. Gereja itu nggak bisa dipercaya. Kalau kita lihat orang-orang yang netizen, yang bullying dan lain sebagainya yang ada di luar sana. Seakan-akan kayak gini, we don't trust the church anymore. Nah saya ingin mengambil contoh. Saya nggak akan ambil pendeta A, pendeta B atau gereja A atau gereja B, enggak. Saya ambil contoh diri kita sendiri aja, diri saya sendiri paling fair Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah bicara tentang gereja nggak bisa dipercaya, pendeta mungkin nggak bisa dipercaya. Saya mau nunjuk diri saya sendiri aja paling gampang. Kalau ditanya gini, Elia kamu itu bisa dipercaya nggak ya? Saya kalau ditanya gitu saya juga mikir. Saya juga mau tanya sama Anda juga. Anda bisa percaya diri Anda nggak? Bisa nggak saya percaya diri saya? Rata-rata kita kalau kita menyadarin kelemahan kita, kita semua akan jadi orang yang nggak bisa percaya sama diri kita sendiri loh. Bener nggak? Kalau kita menyadarin kelemahan kita, we don't even trust ourselves. Nah tapi kalau ditanya gini, kamu bisa dipercaya nggak? Ya puji Tuhannya sih, Tuhan percaya sama saya. Kalau ditanya gini, Elia, kamu bisa jatuh nggak? Secara moral, secara mental, secara iman, secara keuangan. Oh harus saya jawab, bisa banget. Puji Tuhan saya mungkin nggak pernah jatuh secara moral yang sampai heboh banget. Secara mental kamu pernah jatuh nggak sebagai pendeta? Oh sering. Kadang gini, Tuhan bisa nggak ya? Tuhan kok nggak seperti yang aku bayangin ya Tuhan. Mental kita down. Mental failure. Secara iman pernah nggak saya kayak ngalamin down atau kejatuhan? Bisa aja, pernah juga. Oh kita udah kayak nggak mungkin. Ternyata Tuhan lakuin exceedingly more and beyond. Jadi kayak rasanya gini, wow Tuhan, sorry banget ya. Kayak aku ini kok nggak percaya banget sama kebesaran Tuhan. Pernah nggak ngalamin tuh? Pernah banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara keuangan bisa nggak kamu jatuh secara keuangan? Kalau Anda mau tanya istri saya, tanya aja. Apakah saya pengelola uang yang terbaik di keluarga? Enggak juga. Saya bukan pengelola uang yang terbaik di keluarga. Kalau Anda tanya gini, kamu bisa pernah jadi batu sandungan nggak? Mungkin harus saya bilang gini, sadar apa nggak sadar, sering banget saya jadi batu sandungan. Orang bisa kecewa sama saya, orang bisa marah sama saya. Mungkin hari-hari ini, mungkin ketika kita jalan lagi pakai masker kita. Terus orang gini, oh pendeta gak nyapa, gak ramah. Bukankah firman Tuhan berkata hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain. Dia ketemu di food court, dia gak ramah. Dan kemudian dia menjadi kecewa. Bisa aja Bapak Ibu Saudara sekalian, anything can happen. Nah kenapa Alpha Omega Church membahas ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pembahasan yang tough banget buat kita. Karena di momen orang kepingin gerejanya dipercayai, pemimpin ingin sangat dipercayai dan dikagumi, justru di momen ini kita akan menjadi vulnerable. Kita akan menjadi apa adanya dengan kondisi kehidupan kita. Karena ini yang seringkali terjadi dengan hal-hal seperti di atas. Moral failure, mental failure, kejatuhan iman, mungkin keuangan. Itu yang membuat seringkali menjadi gini. Orang jadi nggak percaya sama gereja. Saya ingat Pastor Ezra di Kanada. Dia punya seorang music pastor, pendeta, penggembala di area praise and worship. Bayangin. Gembala area praise and worshipnya bertahun-tahun di mana Pastor Ezra dia melayani.
Dan ternyata kita temukan 3-4 tahun yang lalu bahwa ternyata leader ini dia punya ketertarikan bukan dengan lawan jenis. Bisa ngikutin ya artinya ya. Dia punya ketertarikan bukan dengan lawan jenis. Dan hari ini dia menikah juga bukan dengan lawan jenis. Anda bisa ngikutin ya artinya seperti apa. Nah sebagai orang yang misalnya ya nih, wow this is my leader, my pastor, my worship pastor gitu. Bisa gak itu put down people? Oh bisa banget. Sebagian kita gini, gak nyangka ya itu pendetaku loh padahal gitu. Itu pemimpinku. Wah kita satu keluarga udah hampir keluar dari gereja AOC. Gak ada urusannya Suraya. Gara-gara dia di sana gitu, kita yang di sini gitu kan gak ada urusannya gitu. Itu cuma bercanda. Tapi it can put people down. My leader kok kayak gitu. Nah saya ingin mengajak kita melihat gini di Alkitab. Ada banyak figur-figur Alkitab yang terkenal yang kita bahas. Sampai hari ini masih ada di kurikulumnya sekolah minggu, remaja, dewasa. Itu masih ada dan sering dibahas. Siapa-siapa orang-orang ini? Yang pertama coba kita lihat Daud. Kita semua tahu kalau Anda lama di gereja atau Anda baru di gereja saya ceritakan. Daud dia pernah jatuh loh. Kalau bicara tentang moral failure, he's been there. Kalau bicara tentang mental failure, baca Mazmur. Anda akan baca gini, wow, a big guy like David seperti Daud ngalamin itu. Tapi satu hal yang famous dari Daud selain mengalahkan Goliat adalah gini, 2 Samuel 11. Di mana dia merencanakan secara sengaja intentionally merampas istri orang dan membunuh orang tersebut. Come on. Tapi ini yang menarik. Sampai sekarang sampai hari ini semua gereja masih ngebahas Daud. Dan itu masuk di kurikulum sekolah minggu. Juga dibahas di remaja. Dan kita semua sampai hari ini masih ngebahas tentang Daud. And inspired. Dengan ini salah satu cerita Daud yaitu mengalahkan Goliat. Tapi kita kalau lihat secara global kehidupan Daud. Has he been failed before? Ya. Dia pernah jatuh. Nih contoh yang lain Abraham. Bukankah ini yang dipakai rata-rata? Oh berkat Abraham, warisan Abraham, janji Abraham, keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Abraham pernah jatuh gak morally? Ya dia pernah loh. Kejadian 12 ayat 10. Kejadian 20 ayat yang kedua. 2 kali same thing, same case. Kasus yang sama bayangin. 2 kali. Ngapain dia Elia? Ini bagian yang baru Anda mungkin gak pernah tahu. Kalau Anda lama di gereja mungkin Anda tahu ceritanya. Abraham 2 kali bilang gini Mas Sarah. Kalau ditanya bilang aja kamu adikku. Oh not your wife? Coba kalau Anda lakuin itu kepada istri Anda hari ini gitu. Langsung pulangnya bukan hanya tidur di keset Bapak Ibu saudara sekalian. Terjadilah percekcokan dan apapun itu persilatan yang lain. Tapi bisa ngebayangin 2 kali Abraham lakuin itu. Kalau ditanya sama raja, it's about what? It's about wealth. Tentang apa? Safety dirinya. He's a very selfish person. Dia kalau ditanya ya bilangnya gini ya, you are my sister. Oh itu kalau cowok-cowok yang single-single gitu ya. Itu namanya status gak jelas. Pacaran tapi kalau ditanya kamu udah in relationship belum? That's my sister gitu. Wah jeru Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi bayangin Abraham itu yang dia lakuin sampai 2 kali. Tapi ini yang menarik. Sampai hari ini gereja masih ngebahas tentang Abraham. Lagunya masuk di program sekolah minggu. Dan masih ada cerita-cerita Abraham di kurikulum sekolah minggu, remaja dan lain sebagainya. Bicara tentang Yakub, karena gini, oh Abraham, Ishak dan Yakub, the God of Israel. Bapak Ibu, Yakub pernah jatuh nggak? Dia pernah ngalamin mentally down. Ngapain? Setelah hilangnya Yusuf, dia berkabung begitu lama. Bayangin Bapak Ibu saudara sekalian. Dia berkabung begitu lama, bukan cuma setahun, bukan 2 tahun, 5 tahun, enggak. Dia berkabung terlalu lama. Artinya apa? Dia ngalamin mentally down. Dia diperbudak oleh perkabungan. Sampai dia gak bisa rise up as the Jacob yang kita kenal. Tapi sampai hari ini gereja juga masih ngebahas tentang Yakub.
Apa yang sedang disampaikan melalui pembahasan ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini yang kita semua bisa belajar bersama-sama adalah gini. Here's a quick lesson. Ya. Yang pertama adalah gini. Church and leaders are not God. Boleh kita ketik itu bersama-sama dimanapun kita berada di live chat kita. Church and leaders are not God. Waktu kita ngebahas tentang church itu bukan hanya gedungnya, tapi the people, komunitas gereja, dan termasuk pemimpin gereja, not God. Kita diciptakan sesuai gambar Tuhan, dimampukan menghasilkan karakter Roh Kudus, karakter Kristus, but we are not God. Dan ini yang kita semua harus sangat hati-hati adalah gini, boleh perhatikan ini, kalimat berikut ini. If being hurt by church cause you to lose faith in God, then your faith was in people, not God. Kalau tersakiti oleh gereja membuat kita kehilangan iman di dalam Tuhan, maka sebenarnya iman kita tadinya itu pada manusianya, bukan pada Tuhan. Anda bisa ngebayangin kayak Pastor Ezra ketika pemimpinnya, worship pastornya, tahu-tahu menikahin orang yang bukan lawan jenis. Bisa gak gini? Wah, kecewa aku sama pendetaku. Kecewa aku, akhirnya meninggalkan Tuhan. Come on. Berarti apa? His faith was in people, not in God. Kalau kecewa sama gereja membuat kita kehilangan iman sama Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita ada pada manusianya, bukan pada Tuhan. Makanya pemazmur 118 ayat yang ke-8 dia bilang apa? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ngebahas ini sebagai gereja, ini gak gampang loh. Ini bukan hal yang gampang untuk dibahas, karena gini, kita gereja kan juga perlu dipercaya, benar gak? Kita gereja kan juga perlu punya kredibilitas yang baik. Tapi kita ngebahas ini supaya kita semua bertumbuh menjadi dewasa, memandang hanya kepada Yesus. Karena apa? Perhatikan gini, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada gereja atau kepada pemimpin. Saya tahu ini nggak gampang banget, jarang banget pemimpin gereja mau ngebahas gini. Karena apa? We need to be trusted, we need to gain trust. Tapi ini yang perlu kita bahas bersama-sama secara jujur, secara real, supaya kita semua bertumbuh dewasa rohani. Percayanya kepada Tuhan aja, jangan kepada gereja atau pemimpin. Tuhan tidak mengecewakan kalau gereja atau pemimpin bisa mengecewakan. Tuhan itu penyelamat kita, gereja atau pemimpin gereja tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya Tuhan yang penyembuh kita, gereja atau pemimpin gereja tidak bisa menyembuhkan, hanya alatnya kesembuhan Tuhan. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ngebahas ini, this is like brutal honest about church. Kita bukan mau ngejelek-jelekin diri kita, enggak. Kita bukan mau ngejelekin posisi kita, enggak. Panggilan kita, enggak. Tapi kita cuman kepingin ngajak kita apa? Semua jemaat Alpha Omega Church, we cannot replace God. Karena apa? Church and leaders are not God. So don't replace your God with human figure. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Ini yang kedua. Karena gini, ini yang bisa kita pelajarin dari yang kita lihat di awal tadi. Church and leaders are fragile. Kita ini sama-sama fragile-nya. Ini yang kata Yakobus tentang realita kita semua. Bagi Anda yang jemaat, bagi kita yang pendeta sekalipun. Kata Yakobus apa? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya apa ketika kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita ini sama-sama gak tahu. Sama-sama gak tahu apa? Sama-sama gak tahu kapan sih waktu kita. Kita juga sama-sama gak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Gak ada satupun orang yang bisa predict the COVID-19, right? Tapi kalau udah terjadi baru gini, cocokologi. Gatuk-gatukin kologi. Artinya apa? Tuh kan aku udah pernah tuh bilang 1 tahun yang lalu. No one even say anything about this. Tapi kalau udah terjadi baru kayak cocokologi Bapak Ibu saya. Tapi ini ngingetin apa? Kita ini sama-sama gak tahu. Tapi kita perlu sama-sama apa? Dibentuk.
to be more like Jesus. Dalam kesuksesan kita, dalam pergumulan kita, the point is simple. Let's grow to be more like Jesus. Not to be more like money, not to be more like fame, not to be more like anything, but to be more like Jesus. Ayat ini ngingetin apa? Realita kita ini fragile, artinya apa? Kita ini sama-sama belum sempurna. Tapi yuk kita mau sama-sama terus disempurnakan oleh anugerah dan kebenaran Tuhan. Church and leaders are fragile. Sama-sama fragilenya. Saudara pikir saya kuat? Enggak juga. Saudara pikir orang hebat kuat banget? Enggak juga. Tapi kadang, sorry ngomong ya, orang itu kayak mendukunkan pendeta. Pastor, Tuhan berkata apa buat besok? Tuhan berkata sih matahari pasti terbit. Itu enggak perlu Tuhan berkata, itu udah realita. That's favor of God. Yang setuju dengan saya katakan yes secara virtual. Come on. Tuhan berkata apa? Ya Tuhan berkata besok matahari pasti terbit. Ya already know lah. Selama kita ada di dunia ya bakal kayak gitu. Buktinya apa? Ketika kita mendukunkan pendeta dan lain sebagainya. Kalau Anda mungkin gini, wah son of praise. Come on, don't do that. Gak perlu kayak gitu. Kita sama-sama fragilenya. Kita perlu sama-sama bertumbuh dalam apa? Ini loh, karakter Kristus. Menghasilkan buah apa? Buah karakter Kristus. So church and leaders are fragile. So apa yang harus kita lakuin ini? Supaya kita bisa menjadi ini gereja yang bisa dipercaya. Komunitas gereja yang dipercaya. Ketika ngebahas gereja bukan hanya tentang gedungnya, bukan hanya sistemnya, bukan hanya leadershipnya. Tapi community orang percaya ini loh yang bisa dipercaya seperti apa. Apa yang harus kita lakuin? Ini yang pertama yang perlu kita lakuin atau yang bisa kita lakuin. Yang pertama adalah gini, ngebangun ini loh. Super team over superstar. Contohnya siapa? Yesus. Ketika dia memulai pelayanan, dia nggak langsung cari popularitas. Dia nggak harus beli likes. Dia nggak harus cari komen sebanyak-banyaknya. Dia nggak harus cari viewers sebanyak-banyaknya. Dia nggak perlu cari pujian sebanyak-banyaknya. Yang Yesus lakuin di Matius 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Ketika dia memulai pelayanannya adalah gini. Dia bangun murid. He built teams. He built the super team. Boleh tulis ini di kolom chat kita masing-masing. Super team over superstar. Super team over superstar. Ini yang Yesus lakuin. Ketika dia memulai pelayanannya, he's 30, he's strong, he's vigilant, he's vibrant. Yang dia lakuin apa? He built disciples. Dia bangun murid. Nah, sebuah kutipan tentang gereja yang baik adalah gini. Church adalah gini. Koneksi human of love. Bukan hanya gedungnya. Gereja itu apa? Sebuah gaya hidup Kristus. Bukan hanya kegiatan tiap minggu. Gereja adalah gini, an act of service, not a service to attend. Tindakan pelayanan bukan cuma datang pelayanan. Bisa ngikutin, saya ulangi lagi ya. Bukan, ini tindakan melayani bukan hanya datang untuk pelayanan. Gaya hidup Kristus bukan sebuah kegiatan akhir pekan, no. Dan jadi gereja yang sehat with connection of love. Gaya hidup Kristus, an act of service is not done through superstar spirit. It's done through super team spirit. Nah, belajar dari Yesus, Holy Spirit, Tuhan, Roh Kudus ngajarin kita apa? Ini loh, tentang super team. Makanya sejak 2006, ketika kita diizinkan Tuhan melihat hal itu. Ini cara Alpha Omega Church ngelakuin. Only by the leadership of Holy Spirit and the grace of God. Makanya kita bukan hanya kayak one man preaching, one figure preaching. Tapi it's a team preaching. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang WL bukan cuman one star WL, two star WL. No. It's a team of praise and worship. It's a family of praise and worship. Kita nggak mau salah satu kita jadi figur. No. It's about a team spirit. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman ketika semua orang itu kepingin jadi superstar. My own success. Let me be rich myself. My own fame. Ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Perhatikan gini. You are an easy target. Easy target untuk apa Elia? Untuk jatuh morally,
untuk jatuh mentally, untuk jatuh even financially and even in your faith. Isi target. Kenapa? Ada kerugiannya. Karena gini, leadership is lonely. So kalau saya boleh suggest, termasuk bagi kita semua yang ada di tempat ini, don't be a lonely star. God doesn't create us to be a lonely star. Tapi Tuhan ciptain kita untuk apa? Ada di dalam ini strong community of faith in the family. Kerugiannya with the superstar adalah gini. It end with that person. Berakhir dengan orang tersebut. Dan begin with him, end with him. That's it. Tapi Yesus kasih teladan. Dimulai dengan Yesus, tapi doesn't end with him. We still continue to carry the movement of Jesus. Come on, berikan tepuk tangan virtual. Come on. Bagaimana supaya kita bisa jadi komunitas yang dipercaya ini? Super team over superstar. Yang kedua adalah gini, vulnerability over superiority. Vulnerability itu artinya apa sih? Kita itu menjadi real dengan keadaan kita dan kelemahan kita. Bukan sok superior di hadapan orang. Nih kita ambil contoh dari mana? Jadi dari Yesus. Faktanya dia ditulis, dia itu lahir. Ini nunjukin apa? Lahir Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang Anda bayangin? Ini menunjukkan dia itu bayi yang ringkih. Bayi yang tergantung sama orang tuanya. Bayi yang perlu ditolong. Dia gak bikin heboh loh ya, baru lahir bisa pipis sendiri. Kalau sampai itu terjadi kan gini, wow itu bayi ajaib. Begitu lahir dia berdiri, dia pipis sendiri loh. Dia bisa clean himself. Habis berak dia bisa bersihin sendiri. Ini bayi ajaib. Wah, ayo kita datang kepada bayi ajaib. Kemudian Yusuf dan Maria gini, we can make money from bayi ajaib. Wah, setiap kali orang datang, berapa mau ketemu bayi ajaib? 100.000. Mau ketemu bayi ajaib berapa? 1 juta. Haleluya. Bapak Ibu, bayangin kalau seluruh Yudea, Yerusalem, dan orang-orang di sekitarnya datang kepada bayi ajaib. 1 juta kali berapa orang Bapak Ibu saudara sekalian. And then Yusuf Maria gini, praise the Lord. Enggak. Tapi dia lahir sebagai apa? Bayi yang ringkih. Yang perlu ditolong orang tuanya. Yang berharap kepada orang tuanya. Matius 4 ayat yang kedua bilang apa? Dia lapar. Oh, hamba Tuhan gak boleh lapar. Laparlah akan firman Tuhan. Kalau lapar perut itu adalah nafsu jasmani. Of course lah. Manusia kita tuh bisa lapar. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau Anda bukan Tuhan, jangan sok playing God. Karena kita manusia biasa. Yohanes 4 ayat yang ketujuh apa? Dia haus. Ai mimi, kalau haus ai mimi. Bapak Ibu saudara sekalian, dia haus. Oh, hamba Tuhan gak boleh haus. Harus semangat. Di pedalaman telan air liur. Gak boleh haus. Dimanapun telan. Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat yang ke-6. Dia capek katanya. Oh, hamba Tuhan gak boleh capek. Dalam iman bilang, aku kuat, aku gak capek. Kalau waktunya istirahat ya istirahat om. Biasa aja. Karena manusia itu tubuh, jiwa dan roh. Bapak Ibu saudara sekalian, come on. Nih perhatikan gini, Markus 14 ayat yang ke-34. Aduh, saya mendengar ini tuh sampai, this is the deep soul of Jesus sharing about his vulnerability. Matius 14 ayat yang ke-34 dia bilang apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Alias apa? Itu kalau bahasa kita sehari-hari dia tuh ngomong kayak gini. Aduh aku sedih banget loh. Aku sedih banget. Tolong temani aku ya. Tolong jagain aku. Oh pemimpin gak boleh sedih. Hamba Tuhan gak boleh sedih. Anak Allah kok sedih sih? Wah ini gak boleh nih. Gak bener pemimpin kayak sedih gini. Anak Tuhan gak boleh sedih. Apalagi Tuhannya gak boleh sedih. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus saja enggak kayak gitu. Kita jangan coba-coba sok lebih dari Yesus. Dan itu yang bikin kita jatuh dan bikin orang lain jatuh. Nah maaf ya, kenapa seringkali kita tuh naif. Saya juga bisa naif. Saya juga naif. Kenapa kita ngebahas bahwa church leaders are not God. Church and leaders are fragile. Kenapa? Karena kita gini, kita itu maunya ya, ini realita termasuk saya juga gitu. Kita maunya pemimpin yang sempurna, bener gak? Pemimpin saya sih gak pernah sedih. He's always happy in Jesus, haleluya. Oh, he's always joyful in Jesus, amen. Gak pernah sedih pemimpinku. Tapi kita gak pernah peduli.
Siapa yang jagain mental mereka? Siapa yang jagain hati mereka? Oh, jagalah hatimu sendiri dengan segala kewaspadaan. Termasuk pemimpin, jaga sendiri dong. Kita nggak pernah peduli ketika mereka tergoda. Pemimpin bisa tergoda nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Come on man, be like Jesus. Kita semua bisa tergoda. Tetapi kita nggak pernah peduli about this, the fragility. Ini loh kerentanan sesama kita. Nah Bapak Ibu saudara, kenapa kita ngebahas ini? Karena kita juga kepingin sebagai pemimpin di Alpha Omega Church, please know bahwa kita bukan super God. Kita juga fragile and we need one another. Bapak Ibu saudara sekalian, karena kalau udah terjadi apa-apa baru gini. Wah gak nyangka aku ternyata Pastor Elia itu gitu ya. Kok gak nyangka sih? You don't even know when I'm sad. You didn't even know when I'm down. Benar gak Bapak Ibu saudara sekalian? Anda juga gak pernah even tahu atau mendoakan when I'm tempted. Benar gak? Nah oleh sebab itu ini yang sering kali kita bahas di gereja ini. Kalau khotbah dari kelebihan apa kekurangan? Kalau orang pada umumnya berharap apa? Dengar kelebihannya orang lain. Ciami, hebat. Elia hebat. Pastor Esra, Pastor Elisa hebat. Pastor Elisa hebat itu. Pokoknya yang hebat-hebat. Kita ini khotbah dari kelebihan atau kekurangan kita coba. Orang berharapnya dari kelebihan kita. Tapi sorry to say, kalau kita khotbah dari kelebihan kita, bahan kita habis. Karena kelebihan kita nggak banyak. Tapi kalau kita khotbah dari kelemahan kita, akan selalu ada bahan. Karena kita manusia yang banyak kelemahan, tapi Tuhan yang kuat. Itu yang terus menyempurnakan kita. Yang terus memperbaiki kehidupan kita. Yang kita ceritakan itu firman, bukan cerita kekuatan kita. Oh, when I'm down, I raise myself up. No, when I'm down, the grace of God yang bangunkan saya. Come on Bapak Ibu, waktu saya gak ngerti apa-apa. Bapak Ibu, waktu saya gak ngerti apa-apa. Anugerah Tuhan yang bikin kita bisa melakukan banyak hal. Ini perhatikan gini kalimat ini powerful banget. We will never transform others by being perfect. We will only transform others by being real. Boleh kita tulis ini bersama-sama di kolom chat kita masing-masing. Kita gak akan pernah bisa merubah orang lain dengan menjadi sosok yang paling sempurna. Tapi kita bisa merubah orang lain dengan apa? Menjadi real. So ini yang kedua, gimana jadi komunitas yang sehat? Yuk pilihlah vulnerability over superiority. Yang ketiga, yang terakhir adalah gini, accountability over immunity. Yesus waktu dia melayani, dia punya banyak murid. Dia ada 70 murid. Selain 70 murid, dia juga ada apa? 12 murid. Tapi dari 12 murid, yang ikut dia kemana-mana ada berapa lagi? 3 orang. Markus pasal 14 ayat yang ke-33. Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Kalau Anda mau tahu seberapa realnya Yesus, tanyalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yesus pernah takut gak? Oh, he's been so afraid. But the Holy Spirit helped him to be fearless. Come on. Oh, dia pernah gentar gak? Dia pernah banget gentar. Nah, kenapa accountability penting? Ini penting banget Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa accountability penting? This is powerful. Dan kalau Anda tanya, ini buat siapa korbannya? Buat saya sendiri. Perhatikan gini. Kenapa accountability penting buat kita semua termasuk saya dan tim gembala? Karena gini, nobody can do as damage to the church of God as the man who is within its wall but not within its life. Dalam bahasa Indonesia gini, nggak ada yang bisa ngerusak gerejanya Tuhan daripada gini, orang-orang yang ada di dalamnya tapi tidak menghidupi gaya hidup Kristus. Siapa yang bilang ini? Charles Spurgeon. So kenapa accountability penting buat kita tim gembala, buat kita semua jemaat Alpha Omega Church? Karena gini loh, yang ngerusak gereja itu ya orang-orang dalamnya gereja. Hidup di dalamnya tapi tidak menghidupin gaya hidup Kristus. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya termasuk kita tim gembala, kita tuh perlu accountability. Kita gak perlu sok immune. Karena gak ada satupun kita yang immune. Ini coba tanya ya, saya gak usah ngomong pendeta lain atau gereja lain, saya aja sendiri.
Bisa nggak saya nggak ngidupin firman? Bisa. Bisa nggak saya cuman baca firman waktu persiapan mau khotbah? Bisa banget. Kan khotbah sekarang kayak konten kreator. Kalau pendeta nggak ada konten nggak makan. Bener nggak? Come on, let's be honest. Lu kamu kok berani bicara gini? Supaya ini jadi akuntabilitas buat kita semua, termasuk saya. Keluarga kita perlu nggak akuntabilitas? Saya, istri saya, anak-anak saya perlu banget. Emang kalau udah istri pendeta sudah pasti rohani? Belum tentu. Kadang istri saya juga bisa kok. Saya nggak jelekin istri saya, tapi ini realita aja. Kita bisa kok nggak baca firman. Dan kalau nggak baca firman, maka setiap tindakan kita not based on the Bible. Bener nggak? Ini realita hidup saya. Oh kalau keluarga pendeta pasti rohani ya. Oh anaknya pendeta, cucunya pendeta, omnya pendeta, semua keluarganya pendeta rohani. Enggak juga. Ini bisa hanya sekedar apa? Kebiasaan aja. Oh kalau keluarga pendeta pasti solusinya rohani. Juga enggak. Tergantung apa? Akuntabilitas setiap kita. Kepada Tuhan, kepada sesama, dan gerejanya Tuhan. Kan bukan rahasia saudara, ini belak-belakan aja ngomong. Di keluarga pendeta sekalipun kalau udah urusan duit lupa firman, bener gak? Di keluarga pendeta sekalipun kalau udah urusan duit lupa tentang Yesus. Itu bukan hal rahasia. Kita sedang gak bicara orang lain, kita bicara diri saya aja sendiri. Kalau gak karena Alkitab, kita gak akan punya akuntabilitas. Tapi kenapa akuntabilitas penting? Perhatikan gini, ini kata-kata Spurgeon yang powerful banget. Nobody can do as damage to the church of God as the man who is within its wall, but not within its life. Yang bisa ngancurin gereja siapa? Ya orang-orang di dalamnya, pemimpin-pemimpinnya. Di dalamnya tapi gak menghidupin gaya hidup Kristus. Come on. Oh Elia, kamu ngorbanin siapa? Saya ngorbanin diri saya sendiri. Waktu saya belajar ini saya bikin, Tuhan please God. Kasih kita komunitas. Buat kita jadi accountable satu dengan yang lain. Ini makanya kalau di PKS ya seringkali sama anak-anak muda saya bilang gini. Kalau follow up ya pria sama pria aja. Saya diketawain sama pria-pria muda. Hahaha kok Elia kayak gak ngerti kita anak muda. I tell you man please. Kalau follow up cewek sama cewek, cowok sama cowok aja. Karena kalau enggak ada akuntabilitasnya. Benar enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita belajar kejatuhan moral dari mana gitu. Wah saya kuat sih saya buat. That's the beginning of your fall. Wah saya sih enggak mungkin jatuh. That's the beginning of your falling. Come on. Kita semua perlu akuntabilitas. So gimana yang ketiga nih supaya kita jadi komunitas yang sehat? Accountability over immunity. Karena sekali lagi, karena halal di atas banyak orang bisa berkata gini, gereja gak bisa dipercaya. Tapi yang kita mau belajar lakuin sebagai gereja, apakah kita gereja sempurna? Enggak. Apakah kita mau jadi lebih baik? Yes. Apakah kita mengizinkan Tuhan terus berperkara bagi kita, bagi gereja ini, bagi semua yang ada di dalamnya? Yes. Dan belajar dari Yesus hari ini, belajar dari figur Yesus 3 hal. Super team over superstar, vulnerability over superiority, accountability over immunity. Anda diberkati pada hari ini. Oh berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada hari ini. Come on, let's build this bersama-sama. Let's build super team. Come on, let's be real. We don't change people by being perfect. We change people by being real. Yang ketiga adalah apa? Accountability. Kita perlu accountability. Saya perlu accountability dengan firman, dengan Tuhan. Istri saya perlu itu, anak-anak saya perlu, keluarga saya perlu itu. Kita perlu accountability. And yuk kita belajar dari Yesus. Karena apa? Jesus is the center of everything. Boleh saya undang kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. Let it always be Jesus. Boleh kita nyanyiin ini bersama-sama dari hati kita as we close. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end.
It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all. Remind us, God, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Tuhan, biar hari ini hati kami semua terus pulih. Dikembalikan. It's all about Jesus. Yes. Thank you for your example. You built super team over superstars. Thank you that you show vulnerability over superiority. Thank you, Jesus, that you teach us accountability over immunity. Kami semua manusia biasa, Tuhan. We are fragile. We are not God. Only God can do it for us. Biar hari ini kami boleh mengaplikasikan apa yang kami bahas. Bicaralah di hati kami. Bicaralah di jiwa kami. Thank you for this moment. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah ini. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar for the kingdom of God. Satu tujuan, your glory. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan, kemuliaan Tuhan. Your kingdom expenses. Ingatkan kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Not for a minute you forsake us. Enggak satu detik pun kau ninggalin kami. Di atas gunung, di bawah lembah, biar kami boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus kami. Dalam suka, dalam susah, biar kami boleh terus menghasilkan karakter Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Thank you buat hari ini, Tuhan. Biar kami boleh terus mengaplikasikan firman-Mu. Dan kami boleh jumpa lagi di momen-momen berikutnya. Thank you, Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati, bersama kita berkata, amin, 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 amin. God bless us. Sampai jumpa hari Kamis, Worship and Words.